Bab 1106 Si Hebat Sejati. King Yin Xianyun menoleh ke arah suara itu, dengan kebingungan di matanya. Saya tidak mengenalnya. Feng Tianquan di sampingnya segera membungkuk dan menjawab. Tuan Yi, orang ini tidak ada hubungannya dengan paviliun Yuesen milikku. Dia hanyalah putra dari seorang teman lamaku. Ketika aku mendengarnya memfitnah Tuan Muda karena membunuh orang dan mencuri harta, aku tahu bahwa dia pasti telah menyinggung dan berperilaku tidak pantas. Aku tidak bertanya padanya saat itu juga karena aku sedang mencari Tuan Muda. Yi Feng tiba-tiba tampak tercerahkan. Jadi begitulah. Aku berkata, kalian semua adalah orang baik yang melawan iblis demi keadilan, bagaimana mungkin orang seperti itu ada hubungannya denganmu? Mendengar ini, beberapa orang sedikit lega. Namun setelah mendengar kata-kata kotor itu, Yi Feng menjadi semakin marah. Melihat penampilan androgini Luo Bukun, dia jelas-jelas seorang yang menyebalkan, jadi dia menjelaskan semuanya saat itu juga. Tapi, pria ini bukan hanya orang jahat. Dia mendirikan sekte Tianyin, dan seluruh sekte adalah sekelompok orang androgini. Dia juga mencari pria yang murni yang untuk berlatih seni bela diri di mana-mana, membunuh banyak orang dan menyebabkan masalah bagi daerah itu. Begitu suara itu jatuh, mata King Yin Xianyun dan yang lainnya terkejut. Terutama Feng Tianquan, wajahnya memerah dan menunduk. Tuan Yi, saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dengan mata marah dan berjalan lurus ke arah Luo Bukun. Melihat mulut yang tidak berbulu itu, matanya sudah membunuh. Saya tidak menyangka Anda menjadi sampah seperti itu. Saya pikir Anda hanya orang jahat, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda bahkan akan membunuh orang dengan keterampilan jahat, dan menggunakan persahabatan lama leluhur Anda untuk menutupinya, dan ingin menggunakan paviliun Yuesen saya untuk menimbulkan masalah. Anda sangat berani. Saat dia mengatakan itu, Feng Tianquan yang selalu damai meledak dengan kekuatan Tao. Kekuatan Tao dilepaskan, dan janggut serta rambutnya menari-nari liar. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan, tanah dan bebatuan bergetar, dan angin bertiup kencang. Melihat bahwa dia akan menyerang dengan seluruh kekuatannya, para penonton juga ketakutan. Luo Bukun sudah meratap ketakutan, dan suaranya menjadi feminin. Paman Feng, tolong jangan. Ampuni nyawaku. Ayahku dan kamu dulunya adalah teman dekat. Tidak peduli seberapa keras dia di penjara, mata Feng Tianquan tetap tenang. Memang benar ayahmu menyelamatkan hidupku, tetapi kamu adalah bencana bagi daerah ini dan membunuh orang, dan kamu mempraktikkan keterampilan jahat seperti itu. Kejahatan ini tidak dapat dimaafkan. Suara itu bergema, dan Feng Tianquan mengumpulkan kekuatan Tao-nya dan menamparkan platform spiritual dengan satu telapak tangan. Tiba-tiba, Luo Bukun meratap dan gemetar. Meringkuk dan berguling-guling di tanah, menua dengan sangat cepat. Wajahnya yang dulunya putih dan lembut menjadi penuh jurang dalam sekejap mata. Seolah-olah dia telah mengalami ribuan tahun, tangan dan kakinya sangat kurus, seperti orang tua fana yang akan segera meninggal. Matanya sayu dan napasnya lemah. Hanya gumaman gemetar yang bergema seperti setan. Kultivasiku, masa mudaku. Tidak, ribuan tahun kultivasi hilang dalam satu hari. Jelas bahwa dia akan segera mati, tetapi dia masih terobsesi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara bertobat. Melihat sosok tua bungkuk yang tergeletak di kejauhan, Yi Feng menghela napas. Feng Tianquan maju untuk memberi hormat dan berbicara dengan gugup. Aku ingin tahu apakah Tuan Yi puas dengan perlakuan ini. Yi Feng melambaikan tangannya, tidak lagi peduli dengan sekelompok kasim. Lupakan saja, daripada membunuhnya dan memberinya kematian yang cepat, lebih baik biarkan dia mengalami kesengsaraan seperti ini dan memaafkan orang mati. Adapun sekte Tianyin, kita tidak boleh membiarkannya membahayakan dunia lagi. Hu Weifang di sampingnya juga menjawab pada saat yang tepat. Jangan khawatir, Tuan Yi, kami akan menanganinya dengan benar dan tidak akan membiarkan keterampilan jahat membahayakan dunia. Bencana telah diselesaikan dan para pelaku kejahatan dihukum. Semuanya akhirnya tenang, dan episode itu berakhir. Melihat beberapa kenalan lama datang menolongnya dan bertemu lagi setelah lama berpisah, suasana hati Yi Feng akhirnya membaik, dan niat membunuh untuk membasmi sarang Kasim pun sirna sepenuhnya. Setelah seharian sibuk, perutnya mulai keroncongan. Yi Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk mengundang mereka. Karena tidak ada apa-apa, itu hanya salah paham. Kita sudah lama tidak bertemu, mengapa kita tidak makan dulu? Sambil berkata demikian, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menoleh ke belakang dan tersenyum ke arah keluarga Song. Baru kemudian dia menyadari bahwa sekelompok orang berdiri kaku dengan mata terbuka lebar, seperti antek-antek. Mereka jelas ketakutan dan mungkin belum pernah melihat banyak orang suci. Yi Feng menggoda dan menghibur ayah dan anak perempuan dari keluarga Song itu. Tuan Song punya keluarga besar dan bisnis besar, jadi dia tidak akan segan-segan menjamu tamu, kan? Song Decai langsung tersadar dan buru-buru tersenyum serta menjawab. Dia tersenyum sambil mengusap-usap tangannya, tetapi kegelisahan di matanya tidak bisa lagi diredakan. Tidak, merupakan kehormatan besar bagi kami untuk menerima tamu terhormat di sini, tetapi kami miskin. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia merendahkan diri kepada kami.
King Ying Xianyun tidak mempermasalahkan ekspresi ketakutan dan kekaguman yang jelas terlihat. Mendengar undangan Yi Feng, dia tersenyum tenang. Kalau begitu, kami akan mengganggu Anda. Di bawah pimpinan Yi Feng dan Song Decai, King Ying Xianyun dan banyak master dari Paviliun Dewa Bulan memasuki rumah Song, dan terkejut serta sibuk. Tidak butuh waktu lama, perjamuan pun dibuka. Menghindari malapetaka, tidak hanya menimbulkan masalah bagi sekte, tetapi juga menyambut kehadiran seorang pria besar. Seluruh rumah Song merasa terhormat dan gembira. Sulit untuk menahannya. Halaman penuh dengan orang suci, dan para pelayan seperti dalam mimpi. Di dalam rumah, Yi Feng, King Ying Xianyun dan yang lainnya berbicara dan tertawa seperti biasa, tetapi ayah dan anak perempuan dari keluarga Song yang duduk bersama mereka sangat terkendali, dan mereka tidak dapat membedakan siapa tuan rumah dan siapa tamu. Selama percakapan, King Ying Xianyun mengangkat gelasnya untuk mengundang. Song Decai dan putrinya bahkan lebih ketakutan. Itu jelas sake mereka sendiri, dan rasanya sangat manis saat masuk ke tenggorokan mereka. Mereka begitu bersemangat seperti ombak. Sungguh sulit membayangkan bahwa mereka bisa minum di meja yang sama dengan Sein dari Paviliun Dewi Bulan. Orang yang sangat hebat, mereka selalu kagum padanya di masa lalu, dan tidak pernah berani bermimpi memiliki persimpangan, tetapi sekarang dia tepat di depan mereka. Bahkan, setara, kedua ayah dan anak yang pendiam itu sangat gugup, tetapi kegembiraan di wajah mereka sulit disembunyikan. Segala macam emosi muncul selama perjamuan dan bergema di hati mereka. Perjamuan ini ditakdirkan untuk menjadi tak terlupakan. Berada dalam perjamuan yang luar biasa dan megah seperti itu, ayah dan anak Song penuh dengan emosi. Pada saat yang sama, mereka juga sangat jelas bahwa alasan mengapa orang suci Paviliun Dewa Bulan berkenan minum bersama mereka adalah karena wajah Yi Feng. Melihat pemuda anggun yang berbicara dan tertawa lagi, mata Song Yuting bersinar. Dari pertemuan pertama, dia hanya berpikir bahwa Yi Feng adalah seorang pemuda dengan prestasi yang luar biasa, tetapi faktanya melebihi harapannya lagi, dan cakrawala serta kognisinya disegarkan lagi dan lagi. Sampai saat ini, Song Yuting akhirnya mengerti bahwa pemuda yang mudah didekati itu adalah pria yang sangat hebat, orang yang dihormati oleh orang suci Paviliun Dewa Bulan. Kebenaran ini seperti mimpi. Bahkan jika dia hanya duduk dan minum bersamanya, melihat dermawan yang telah membantunya berkali-kali dari jauh, Song Yuting merasa sangat bahagia, dan setiap momen begitu indah. Sayangnya, saat-saat bahagia selalu singkat. Hanya dengan satu batang dupa, mereka sudah penuh dengan makanan dan anggur. Waktunya sudah tepat dan suasananya sudah tepat. King Ying Xianyun menatap Yi Feng dengan ketulusan di matanya. Tuan Yi, kami di sini untuk menyambut Anda. Tuan sudah tahu bahwa Anda akan datang ke Lansing dan bermaksud untuk merekrut Anda ke Paviliun Dewa Bulan. Bagaimana menurut Anda? Begitu kata-kata ini keluar, ayah dan anak perempuan dari keluarga Song tercengang. Hampir seketika, mereka semua menatap Yi Feng dengan gugup, seolah-olah mereka telah mendengar tentang peluang besar, dan mereka bahkan tidak berani bersuara, karena takut membuat kesalahan besar. Mendengar suara itu, Yi Feng meletakkan cangkir teh di tangannya. Ini benar-benar kebetulan. Dia datang ke Lansing hanya untuk pergi ke Paviliun Dewa Bulan untuk bertarung dengan para master, dan omong-omong, memikirkan arah masa depan rencananya untuk mencari kematian, tetapi Paviliun Dewa Bulan melemparkan ranting zaitun terlebih dahulu. Menurut kesan saya, Paviliun Dewa Bulan seharusnya menjadi sekte yang layak dengan reputasi yang baik, dan itu pasti keberadaan yang relatif kuat. Mari kita mundur selangkah. Tidak buruk untuk memiliki tempat seperti itu untuk tinggal di Lansing, di mana orang-orang tidak mengenal tempat itu. Sementara Yi Feng berpikir sejenak, beberapa orang di meja juga menunggu dengan mata mereka terpaku, menunjukkan ekspresi yang berbeda. King Ying Xianyun sedikit gugup, khawatir dia akan kehilangan seorang master karena kemunduran kecil. Ayah dan anak Song bahkan lebih gugup dan terkejut. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Master Yi Feng masih ragu-ragu dalam menghadapi perekrutan Paviliun Dewa Bulan. Visi dan kekuatan seperti itu berada di luar imajinasi mereka. Setelah beberapa napas, meja tiba-tiba menjadi sunyi. Sampai Yi Feng bertepuk tangan dan menjawab, "Baiklah, aku akan pergi denganmu." Semua orang menunjukkan senyum yang berbeda dan berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Para murid Paviliun Dewa Bulan di halaman juga mengikuti. Di bawah tatapan hormat dari ratusan pelayan dan penjaga, tim panjang itu perlahan keluar dari gerbang, dipenuhi dengan kegembiraan. Cahaya bulan terang benderang. Barisan yang menakutkan itu melangkah keluar dari rumah Song dan saling berpamitan. Melihat kembali ke arah ayah dan anak Song, Yi Feng penuh rasa terima kasih dan membungkuk. "Terima kasih atas perhatianmu baru-baru ini." Song Decai dan putrinya membungkuk dengan takut. "Tuan Yi, Anda terlalu baik." Melihat ayah dan anak itu begitu gugup, Yi Feng tahu bahwa berbicara lebih banyak hanya akan membuat suasana semakin canggung, jadi dia mengeluarkan sebuah buku dan menyerahkannya kepada Song Yuting untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Saya tidak memiliki terlalu banyak harta duniawi, jadi saya akan mengambil novel ini sebagai kenang-kenangan. Saya harap Nona Song tidak akan menyukainya." Song Yuting mengambil buku itu dengan kedua tangannya, tampak gugup.
Setelah mengucapkan selamat tinggal, King Yin Xianyun melambaikan lengan bajunya dengan ringan. Riak-riak kehampaan menyebar di depan gerbang rumah besar. Cara tirani untuk merobek ruang mengejutkan seluruh rumah Song. Yi Feng dan yang lainnya sudah lama terbiasa dengan hal itu dan tenggelam dalam riak-riak itu satu per satu. Ketika sosok ratusan orang menghilang, diskusi panas di depan gerbang rumah besar itu meledak. Ini adalah paviliun Dewa Bulan yang legendaris, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Wanita suci itu benar-benar layak menjadi kecantikan kontemporer. Wanita suci itu benar-benar sangat menakutkan. Tuan Yi juga tak terduga. Gelombang diskusi panas bergema, dan seluruh Song Jiazuang menjadi bersemangat. Song Yuting berdiri kaku di depan pintu dengan sebuah buku di tangannya, menutup telinga terhadap semua kata-kata yang bersemangat, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan segala sesuatu di sekitarnya, dan matanya hanya melihat ruang kosong yang telah lama tenang. Sepertinya dia masih bisa melihat seseorang. Melihat tatapan linglung itu, Song Decai memiliki ekspresi yang rumit, dan setelah jeda yang lama, dia mendekat dan menepuk bahu kiri putrinya. Tinger, Anda harus mengerti bahwa Tuan Yi bukanlah orang yang sama dengan kami. Meskipun kami berdua adalah kultivator, kami juga sangat berbeda. Bertemu adalah takdir, tetapi belum tentu takdir. Ah, kembali ke kenyataan. Mendengarkan desahan ayahnya, Song Yuting tersedak dan mengangguk. Ya, meskipun dia tidak banyak bicara, matanya yang jernih sudah kabur. Melihat tatapan itu, Song Decai menghela napas tak berdaya dan memasuki halaman. Saat diskusi panas itu memudar, tidak ada seorang pun di sekitar. Song Yuting akhirnya tidak dapat menahan keengganan di hatinya lagi, dan air mata mengalir pelan. Dia dengan hati-hati membelai buku di tangannya, seolah-olah masih ada suhu. Melihat sesuatu mengingatkanku pada orang, membuka buku. Hanya sekilas, kata-kata itu penuh dengan kebenaran yang mendalam. Song Yuting membuka matanya dengan kaget, pikiran dan tubuhnya memasuki keadaan yang sangat misterius, tenggelam dalam persepsi. Ribuan mil jauhnya, ada juga ledakan tawa. Paviliun Dewa Bulan menyambut seorang penatua baru. Bahkan gadis suci secara pribadi memberi selamat dan menyapanya. Diskusi yang memanas langsung menyebar ke seluruh gerbang dalam dan luar. Bab 1107 Kartu Pengalaman Tetua. Diskusi berlangsung panas semalam. Sebagian besar murid mengenal Yi Feng, tetua baru. Beberapa orang masih berbisik-bisik di pagi hari, dan orang-orang menunggu untuk menemuinya di depan halaman. Di halaman, Yi Feng bangun pagi-pagi dan meregangkan tubuh di depan pintu. Sambil menguap santai, dia merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Berjalan di halaman, lingkungan yang sangat indah membuat orang merasa senang. Halaman ini tidak terlalu besar, hanya beberapa kaki persegi, menghadap utara dan selatan, dan kamar-kamar di sayap kiri dan kanan semuanya adalah rumah bambu, yang sangat indah dan elegan. Tempat tinggalnya bersih dan rapi, dan halamannya juga didekorasi dengan sangat indah. Ada kolam bebatuan yang dikelilingi oleh awan dan kabut, akuarium ikan kuno dengan ikan koi yang berenang, dan bunga serta tanaman yang tidak dikenal. Ada meja dan kursi catur dan piano, yang terlihat sangat elegan. Melirik keluar halaman, Anda dapat melihat lautan awan yang bergulung-gulung, yang merupakan konsepsi artistik yang cukup santai dari para abadi di dunia lain. Berjalan santai di atas batu bata dan bebatuan datar untuk menikmati pemandangan, mata Yi Feng dipenuhi dengan emosi. Tanpa diduga, dia berhasil mendapatkan villa kecil di negeri dongeng dalam sekejap mata, dan juga membangun dirinya di planet asing ini. Ketika dia masih manusia biasa sebelumnya, dia tidak pernah memikirkan hal-hal ini. Belum lagi, dia melakukannya dengan sangat baik di planet asing ini. Di usia yang begitu muda, dia memiliki status sebagai tetua, yang tampaknya merupakan kehidupan pensiun yang lebih awal, tanpa khawatir tentang makanan dan pakaian, dan penampilan yang layak. Dia mengeluarkan token tetua dan melihatnya. Itu dibuat dengan sangat baik, dan ada awan dan kata-kata yang diukir di atasnya, yang terlihat sangat keren. Saya kira token ini seharusnya sangat berguna. Akan jauh lebih mudah untuk menunjukkan kartu daripada mengambil tindakan di masa mendatang. Jika bukan karena malapetaka yang akan terjadi beberapa dekade kemudian, Yi Feng hampir akan tergoda. Mungkin dia benar-benar akan menjadi tetua dan menjalani kehidupan yang malas di sini. Setelah menyimpan token dan berjalan beberapa langkah, mata Yi Feng penuh dengan antisipasi. Sepertinya paviliun Dewa Bulan harus dianggap sebagai sekte yang kuat, dan pasti ada guru yang kuat. Kali ini, upaya bunuh diri harus menjadi hal yang pasti. Yang paling mendesak adalah mencari tahu detailnya terlebih dahulu dan mencari tahu siapa yang paling kuat. Tepat ketika Yi Feng memikirkan hal-hal penting, ada gerakan berisik di luar pintu. Kemudian, tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya ketukan di pintu yang terdengar terus-menerus. Dong, dong. Yi Feng melangkah untuk membuka pintu, dan itu adalah King Yin Xianyun dan Hu Weifang yang berdiri di depan pintu satu demi satu. Tuan Yi, apakah Anda beristirahat dengan baik tadi malam? Yi Feng juga menyapa mereka dengan sopan dan mengundang mereka ke samping. Baiklah, Nona King Yin, Saudara Hu, silakan masuk.
Ketika keduanya memasuki halaman, Yi Feng melihat masih banyak orang berdiri di luar pintu, mengenakan berbagai macam pakaian, dan sepertinya mereka semua ada di sini untuk menemuinya. Dia bergumam dalam hatinya bahwa dia, tetua paviliun Dewa Bulan, tampaknya memiliki banyak bobot. Tetapi bagaimanapun juga, dia baru saja tiba, dan ada pelanggan yang dikenalnya datang, jadi dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka, dan menutup pintu halaman dengan santai. Duduk di meja batu di halaman. Tanpa menunggu Yi Feng berbicara, King Yin Xianyun mengambil kotak makanan dari Hu Weifang dan mengeluarkan beberapa piring buah yang belum pernah dia lihat sebelumnya, juga beberapa kue dan anggur berkualitas. Aroma harum tercium di udara, yang menggugah selera Yi Feng. Dia hanya berpikir untuk membuat sarapan untuk memulai hari yang penuh energi, tetapi gadis ini membawakannya makanan. Ini terlalu bijaksana. Melihat meja yang penuh dengan makanan dan minuman lezat, Yi Feng selalu merasa ada yang aneh, seolah-olah itu agak terlalu sopan. Dia melihatnya dengan bingung, hanya untuk melihat King Yin Xianyun dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya. Tuan Yi, guruku mendapat beberapa wawasan kemarin dan sedang menyendiri untuk sementara waktu, jadi aku tidak bisa bertemu denganmu. Aku harap kau tidak keberatan. Mata Yi Feng tiba-tiba menunjukkan kesadaran. Hei, kupikir ada yang salah. Nona King Yin, kau terlalu sopan. Kita adalah keluarga mulai sekarang. Jangan menganggap ini terlalu serius. Selain itu, wajar bagi Master Pavilion untuk menyendiri. Mendengarkan kata-kata Yi Feng yang berpikiran terbuka, alis King Yin Xianyun mengendur. Hu Weifang, yang berdiri diam di belakangnya, juga tertawa dan setuju. Ya, Yi, tetua Yi benar. Kita adalah keluarga mulai sekarang. Tidak perlu terlalu sopan. Gema ini awalnya bermaksud baik, tetapi kata-kata, keluarga, membuat mata King Yin Xianyun mengelak dan dia buru-buru mengganti topik pembicaraan. Bagus sekali, Yi, tetua Yi, Anda telah membantu kami di Yunxing dan telah memberikan bantuan yang besar kepada kami. Jika Anda memiliki kesulitan atau pertanyaan di masa mendatang, Anda dapat datang kepada saya kapan saja. Jika saya tidak berada di pavilion, Anda dapat menemui tetua Feng atau Hu Weifang. Kata-kata yang tulus itu penuh dengan kebaikan, dan Yi Feng merasa lega saat mendengarnya. Sambil menuangkan teh, dia tersenyum dan menjawab, baiklah, namun, saya tidak terbiasa dipanggil tetua Yi secara tiba-tiba. Mari kita lakukan seperti sebelumnya. Begitu kata-kata ini keluar, jarak di antara mereka pun semakin dekat. Dia selalu menganggap Yi Feng sebagai seorang dermawan. Sekarang karena mereka berada di sekte yang sama, Yi Feng akan memiliki lebih banyak sumber daya dan kesempatan, yang memang merupakan cara untuk membalas budi. Sayangnya, sejak saat itu, karena perbedaan status antara tetua dan orang suci, mereka menjadi agak jauh satu sama lain. Pada saat ini, kata-kata Yi Feng juga merupakan apa yang diinginkan King Yin Xianyun. Baiklah, jika tidak ada orang luar, aku akan tetap memanggilmu Tuan Muda Yi, dan kau bisa memanggilku dengan namaku saja. Bahkan Hu Weifang di belakangnya sangat senang dengan ini. Tuan Muda Yi baik, nama ini lebih cocok. Melihat semua pengunjung tersenyum, Yi Feng merasa jauh lebih santai. Namun, ketika dia mendengar suara-suara di luar pintu dan memikirkan rencana besarnya, dia tidak bisa menahan perasaan bingung dan mengambil kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu. Nona King Yin, aku keluar dari paviliun Dewa Bulan, dan aku tidak tahu banyak hal. Bisakah kau ceritakan sedikit tentang seperti apa paviliun Dewa Bulan kita? Sebaiknya aku lebih memahaminya, agar tidak mempermalukan diriku sendiri di masa depan. Berbicara tentang bisnis, King Yin Xianyun juga menjadi serius. Tuan Yi, paviliun Dewa Bulan kita telah diwariskan selama 10.000 tahun dan memiliki reputasi tertentu di seluruh Nanli Tianyu. Aku tidak berani mengatakan bahwa itu terkenal sejauh ribuan mil, tetapi juga dianggap sebagai sekte besar. Sekarang kamu sudah menjadi sesepuh. Kecuali Master Pavilion dan beberapa Master Sekte Tianzong, kamu tidak perlu peduli dengan yang lain. Tentu saja, kamu setara dengan para sesepuh lainnya di pavilion. Yi Feng tercengang saat mendengar ini. Pavilion Dewa Bulan benar-benar kuat. Bahkan sesepuh seperti dirinya hampir tidak perlu melihat wajah siapapun. Kedengarannya dia bisa berjalan menyamping. Semua ini agak tidak terduga. Namun, memikirkan beberapa gelar, Yi Feng masih sedikit bingung, dengan ekspresi tidak yakin. Apa itu Tianyu, dan apa itu Tianzong? King Yin Xianyun tercengang oleh pertanyaan itu, lalu tersenyum. Maaf, aku ceroboh sejenak dan lupa bahwa kamu dari Yunxing. Bintang biru kita dibagi menjadi lingkup pengaruh yang tak terhitung jumlahnya oleh Tianyu. Jika ada kultivator tingkat Tian di sekte, mereka dapat dipromosikan ke Tianzong. Tingkat Tian berada di atas orang suci, sama seperti Tian Bing yang aku sebutkan sebelumnya, itu adalah ranah yang lebih kuat. Yi Feng mengangguk sedikit. Begitu, dia mungkin mengerti bahwa dia, sang penatua, adalah pemimpin kecil dari sekte kelas 1 di daerah ini. Dia hampir berada di puncak secara tidak sengaja. Itu benar-benar status yang sangat mengesankan. Dengan status ini, akan jauh lebih mudah untuk menemukan beberapa master di masa depan. Gadis ini benar-benar banyak membantu.
Mendengarkan ceritanya, Yi Feng sedikit emosional. Dalam hal ini, saya bisa menjadi seorang penatua, yang merupakan kesempatan yang membuat banyak orang iri. Terima kasih banyak. Mendengar ucapan terima kasih sang dermawan, King Yin Xianyun mengangguk dengan rendah hati. Tuan Yi, Anda terlalu baik. Saya sangat senang bisa membalas kebaikan di masa lalu. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele seperti itu. Dalam beberapa patah kata, King Yin Xianyun merasa lega, dan bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal karena dia memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Setelah berpamitan, Yi Feng dan Hu Weifang ditinggalkan sendirian di halaman. Hu Weifang tampak lebih antusias. Sambil menjawab berbagai pertanyaan, dia memberi selamat kepada Yi Feng. Selamat, Master Yi. Hu Weifang diam-diam bergerak mendekati Yi Feng agar dia memahami rasa terima kasih Sang Santo. Sejujurnya, menjadi seorang tetua Paviliun Dewa Bulan kami tidak hanya akan membuat banyak orang iri, tetapi juga menjadi kesempatan yang luar biasa. Bab 1108 pendukung mengerikan Paviliun Dewa Bulan melihat penampakan misterius itu, mata Yi Feng dipenuhi keraguan. Kesempatan besar. Hu Weifang bergerak mendekat dan berbicara dengan serius. Ya, ini kesempatan besar. Tuan Yi, jangan menganggap Paviliun Dewa Bulan kita hanya sebagai kekuatan kelas 1 sekarang, tetapi tidak akan lama lagi sebelum gadis suci akan menembus level ketiga dari peringkat surgawi, dan Paviliun Dewa Bulan kita juga akan menjadi sekte surgawi dari Istana Domain, melampaui seluruh domain surgawi Nanli. Pada saat itu, statusmu juga akan meningkat, dan kamu bahkan mungkin mendapat manfaat tanpa henti. Mendengar ini, Yi Feng bahkan lebih terkejut. Nona King Yin akan menjadi begitu kuat di masa depan. Awalnya dia berpikir bahwa Master Paviliun harus menjadi yang paling kuat, dan siap untuk mencari kesempatan untuk menghubunginya, tetapi yang terkuat ternyata adalah seorang gadis yang sudah lama dikenalnya. Dalam kesannya, gadis itu kesulitan bahkan untuk menebas beberapa monster, dan dia tampaknya tidak sekuat itu. Yi Feng tampak curiga. Melihat tatapan itu, Hu Weifang menghampirinya dengan wajah serius. Tuan Yi, awalnya, masalah ini tidak bisa diungkapkan. Namun, Anda telah melakukan kebaikan besar kepada kami, dan sekarang Anda juga seorang tetua di paviliun. Saya akan memberi tahu Anda beberapa informasi rahasia, tetapi Anda tidak boleh menyebarkannya. Saat dia mengatakan ini, Hu Weifang melihat sekeliling, dan membaca mantra untuk membuka penghalang untuk memblokir semua suara. Formasi yang tidak biasa itu juga membuat Yi Feng semakin penasaran. Di bawah tatapannya, wajah Hu Weifang menjadi semakin bersemangat. Sejujurnya, Paviliun Dewa Bulan kita telah menemukan peluang besar, dan ada pendukung yang sangat menakutkan di belakang kita. Di mata Tianzong, bahkan pendukung yang menakutkan pun bisa disebut pendukung yang menakutkan. Wow, sungguh keberadaan yang kuat. Minat Yi Feng tiba-tiba meningkat. Benarkah? Hu Weifang memiliki wajah serius, dan ada sedikit fanatisme di matanya. Itu benar sekali. Beberapa hari yang lalu, Tetua Xiong Fen dari Paviliun Dewa Bulan kita menghilang. Sekte kita dan Sekte Tiandao terlibat dalam perang. Master Paviliun terjebak dalam susunan kematian. Tetua Xiong tiba-tiba muncul dan menghancurkan susunan itu dengan kultivasinya yang luar biasa. Setelah itu, Tetua Xiong dan putranya bergandengan tangan untuk menyerang Sekte Tiandao. Tetua Xiong membunuh Master Sekte dari Sekte Tiandao hanya dengan satu gerakan, dan Sekte Tiandao hancur. Dalam beberapa kata, sosok tua yang menakutkan muncul di benak Yi Feng. Dia membantu Daxia jatuh dan menghancurkan Tianzong yang bermusuhan dengan satu tangan. Dia sangat mendominasi dan kuat, sebanding dengan para master dalam novel. Tetua Xiong yang legendaris ini pasti yang terkuat di Paviliun Dewa Bulan. Melihat mata Yi Feng bersinar, nada bicara Hu Weifang menjadi lebih bersemangat. Kamu pasti berpikir bahwa Tetua Xiong adalah pendukung kita, kan? Tidak salah untuk berpikir begitu, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Sebelum Tetua Xiong menghilang, kultivasinya hanya biasa-biasa saja di antara para tetua. Dia mampu meningkatkan kultivasinya secara dramatis karena dia bergabung dengan kekuatan yang sangat misterius dan kuat. Berkat pengalaman dalam kekuatan misterius itu, Penatua Xiong berhasil menembus alam pangkat surgawi dalam beberapa hari, dan keterampilan serta harta yang diperolehnya bahkan lebih mengerikan. Pengalaman beberapa hari sebenarnya dapat menciptakan seorang master pangkat surgawi. Metode ini benar-benar luar biasa. Mata Yi Feng terbelalak saat mendengarnya, dan harapannya di dalam hatinya menjadi lebih kuat. Apakah itu benar-benar sekuat itu? Hu Weifang menjadi semakin bersemangat, dan alisnya terangkat. Itu lebih dari sekadar kuat, itu mengerikan. Kekuatan mengerikan itu tidak hanya mengubah Penatua Xiong, tetapi juga memberi gadis suci terobosan dengan bimbingan teknik yang diberikan oleh Penatua Xiong, dan dia mencapai panggung surgawi dalam satu tarikan napas. Keberadaan misterius di balik Penatua Xiong begitu kuat sehingga bahkan Master Paviliun hampir tidak dapat membayangkan tingkat apa yang telah dicapainya. Dikatakan bahwa para tetua dengan suara bulat percaya bahwa itu pasti kekuatan luar biasa yang melintasi zaman. Jika itu muncul di dunia di masa depan, itu akan cukup untuk membuat sebagian besar Lansing gemetar.
Dengan berkah dari surga ini, paviliun Dewa Bulan kita akan menjadi sekte surgawi dari Istana Domain hanya dalam beberapa hari. Kata-kata yang mengejutkan bergema di telinganya, dan Yi Feng benar-benar tercengang. Memang, sangat menakutkan. Lan Xing memang kuat. Dibandingkan dengan Yun Xing, itu lebih dari sedikit lebih kuat. Ada sekte surgawi yang lebih kuat dan kekuatan misterius yang menakutkan. Sebaliknya, Yun Xing terlalu lemah. Tidak heran King Yin Xianyun bersusah payah datang untuk membantu, dan bahkan tidak terlalu peduli dengan lelaki tua di desa itu. Mendengar rahasia yang mengejutkan, yang jauh melampaui harapan awalnya, Yi Feng merasa bahwa cakrawalanya diperluas, dan dia benar-benar mengalami luasnya lautan bintang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Selalu ada orang yang lebih baik darimu, dan selalu ada hal-hal yang lebih baik darimu. Mendengar ini, mata Hu Weifang menunjukkan senyum bangga yang tak terduga. Tuan Yi, sekarang Anda mengerti, paviliun Dewa Bulan kita memiliki latar belakang yang sangat kuat dan masa depan yang cerah. Saat dia berkata, Hu Weifang terus berbicara dengan ramah. Jadi, orang suci memintamu untuk datang ke sini dengan niat baik. Kamu sekarang adalah seorang penatua. Selama kamu memiliki beberapa prestasi, kamu mungkin mendapatkan kesempatan besar dan senjata ajaib seperti orang suci di masa depan. Kesempatan seperti ini tidak akan pernah ditemukan di seluruh wilayah surgawi Nanli lagi. Paviliun Dewa Bulan kita memiliki pohon besar untuk bersandar. Kamu, Tuan Yi, pasti akan memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Yi Feng terkejut ketika mendengar cerita itu. Dengan latar belakang yang begitu kuat di paviliun Dewa Bulan, akan jauh lebih mudah baginya untuk menemukan seorang guru. Jangankan yang lain, Penatua Xiong yang legendaris adalah eksistensi yang sangat kuat. Ini benar-benar waktu yang tepat untuk datang ke Lan Xing kali ini. Memikirkan hal ini, Yi Feng menantikannya. Aku ingin tahu kapan Penatua Xiong akan kembali ke paviliun Dewa Bulan. Hu Weifang tahu bahwa Yi Feng penuh energi ketika dia mendengar pertanyaan itu. Setelah mengatakan ini, dia tidak memiliki keraguan. Kurasa tidak akan lama. Penatua Xiong berkata sebelumnya bahwa dia akan membawa lebih banyak sumber daya untuk membantu kita saat dia kembali ke sekte. Jika ada kesempatan, aku akan menyarankan orang suci untuk memperkenalkannya kepadamu, Tuan Yi. Berbicara tentang Penatua Xiong, dia benar-benar sangat mengesankan dan tak terduga. Masalah ini adalah rahasia utama sekte, kamu tidak boleh memberi tahu siapapun. Yi Feng bersemangat dan menjawab dengan tegas. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah memberi tahu siapapun. Terima kasih, saudara Hu. Hu Weifang ketakutan ketika mendengar suara itu dan melambaikan tangannya berulang kali. Tuan Yi, kamu membuatku malu. Kamu adalah seorang penatua dan dermawan bagi kami. Kamu tidak boleh melakukan ini. Selama Penatua Xiong kembali, aku akan segera memberi tahu kamu. Keduanya cocok dan penuh harapan. Setelah secara tidak sengaja mengetahui rahasia itu, Yi Feng yakin akan rencananya untuk bunuh diri. Berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Penatua Xiong yang menakutkan dan bersentuhan dengan kekuatan misterius yang menakutkan, dia merasa bahwa kesuksesan sudah dekat. Yun Xing, Pulau Bayangan, lokasi konstruksi di persimpangan daerah perkotaan dan pedesaan. Ayah dan anak legendaris dari Tetua Xiong bekerja keras memindahkan batu bata, menjadi semakin terampil. Mereka berdua melakukan pekerjaan 4 orang, dan mereka tampak santai, yang membuat rekan kerja mereka meragukan hidup mereka. Baru pada waktu makan malam Xiong Fen berhenti bekerja secara tidak normal. Dia menyeka keringat dari dahinya dan bertanya dengan tenang ke samping. Nak, apakah kamu melihat Kapten? Bab 1109 Kelahiran Sesuatu yang Ilahi. Mendengar pertanyaan itu, Xiong Zong menoleh ke belakang tanpa daya. Ayah, aku belum bertemu Kapten selama 2 hari. Mungkin dia punya tugas penting. Jika aku terus menunggu, aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan punya kesempatan untuk meminta petunjuk tentang perekrutan orang. Kenapa kita tidak bertanya pada orang lain? Mendengar ini, dia melihat wajah putranya yang cemas dan khawatir, dan dia jelas sedikit tidak sabar. Wajah tua Xiong Fen berkedut, melepaskan sarung tangannya dan mendekat. Nak, sikapmu salah. Apa pulau bayangan kita? Bisakah siapapun datang ke sini jika mereka mau? Meskipun ayahku dan aku telah tampil dengan baik akhir-akhir ini, kita tidak bisa sombong. Jangan bilang tunggu beberapa hari, bahkan jika itu beberapa ratus tahun, selama kita memiliki kesempatan untuk bertanya kepada Kapten dan membiarkan teman-teman lama Paviliun Dewa Bulan memiliki kesempatan untuk datang dan berlatih keras, ini adalah berkah yang luar biasa. Menghadapi kesempatan seperti itu, kita tidak boleh tidak sabar sama sekali, dan visi serta pola kita harus terus ditingkatkan. Kita tidak boleh tidak bersyukur. Kata-kata itu memekakkan telinga, dan mata Xiong Zong dipenuhi rasa malu. Memang, asuransi kesehatan, dan asuransi kesehatan, terlahir kembali, tetapi masih merupakan eksistensi terendah, pria kuat yang menakutkan dapat dilihat di mana-mana. Hari-hari penantian ini, saya benar-benar melahirkan hati yang cemas, yang benar-benar salah. Anak saya tidak sabar sesaat, saya benar-benar malu. Saya pasti akan menganggapnya sebagai peringatan di masa depan dan tidak akan pernah berani melakukan kesalahan yang sama lagi.
Melihat penampilan yang tertunduk, ekspresi Xiong Fan sedikit mereda. Ya, itu benar, kita sudah menjadi bagian dari Pulau Bayangan, kita harus ketat dengan diri kita sendiri dan memanfaatkan berkah ini. Meskipun kamu tidak sabar, itu juga bisa dimaafkan. Kamu telah membuat kemajuan besar baru-baru ini dan kinerjamu juga sangat bagus. Jika kamu terus melakukannya, prestasi masa depanmu pasti akan lebih baik dari ayahmu. Bahkan posisi kapten sudah dekat. Penghiburan yang sungguh-sungguh membuat mata Xiong Zong bergerak. Dia mengangkat matanya dan menatap ayahnya yang sudah tua, terutama melihat helm pengaman di kepalanya, bermandikan cahaya keemasan matahari terbenam yang menyilaukan. Dia tahu bahwa ada celah besar antara dia dan ayahnya. Tiba-tiba, kecemerlangan di mata Xiong Zong menjadi lebih intens. Aku akan tegas pada diriku sendiri dan tidak akan pernah mengecewakan ayahku. Ayah dan anak itu saling tersenyum, dan semangat juang mereka menyala. Dalam sekejap mata, lokasi konstruksi baru itu berdebu dan percikan api beterbangan dari kereta dorong. Rutinitas harian Raja Gulungan dimulai lagi, bahkan lebih brutal dari sebelumnya. Melihat tumpukan bisnis, dan bisnis lainnya. Tetapi setelah ayah dan anak itu memindahkan sebagian besarnya, tidak ada seorang pun yang datang. Lokasi konstruksi itu agak sepi. Sebaliknya, ada langkah kaki terus-menerus di jalan di luar, seolah-olah sesuatu yang besar sedang terjadi. Xiong Zong relatif muda dan pasti tertarik oleh suara itu. Xiong Fan, yang sedang memuat barang ke dalam mobil, berbicara dengan suara berat tanpa mengangkat kepalanya, dan mengajari putranya, jangan pedulikan apa yang terjadi di pinggir jalan, dan fokuslah untuk memindahkan batu bata. Kali ini, pengajarannya tidak membuat putranya langsung mulai bekerja. Xiong Fan juga berhenti dan mendongak dengan bingung. Putranya menatap jalan di depan dengan ekspresi terkejut dan ragu, dan matanya tampak seolah-olah sesuatu yang aneh telah terjadi. Mengikuti tatapannya, Fan juga tercengang. Tempat istirahat di sebelah lokasi konstruksi sudah kosong. Setidaknya ada ratusan orang, bercampur dengan segala macam aura tirani, semuanya menuju ke kota. Tampaknya sesuatu yang besar benar-benar terjadi. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Bahkan di waktu luang di malam hari, aku belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Mungkinkah sesuatu yang besar terjadi? Sementara ayah dan anak itu menyaksikan dengan heran. Sosok yang dikenalnya bergegas kembali ke lokasi konstruksi, meraih helm pengaman dan pakaian kerja di satu tangan, dan hendak berlari keluar, tampak tidak sabar. Melihat postur itu, Xiong Fan segera melangkah maju untuk bertanya. Tuan Liu, apa yang terjadi? Tuan Qiang berbalik ketika mendengar suara itu dan menatap keduanya dengan heran. Juan tua, Juan kecil, mengapa kamu dan anakmu masih di sini? Apakah kamu tidak mendengar bahwa akan ada acara besar di kota malam ini? Benar saja, ayah dan anak itu sedang sibuk memindahkan batu bata, dan mereka tidak tahu apa-apa lagi. Ketika mereka mendengar kebenarannya, mereka terkejut dan bergegas maju untuk memberi penghormatan. Tuan Liu, tunggu sebentar. Maaf, apa yang terjadi? Sebuah benda suci muncul di kota. Saya tidak punya waktu untuk mengatakan lebih banyak, kalau tidak, saya khawatir Anda tidak akan melihatnya. Ilahi, ilahi, ilahi. Ayah dan anak itu terkejut di tempat. Mereka bergegas keluar dari lokasi konstruksi dan bergabung dengan kerumunan, dengan wajah terkejut. Layanan kesehatan, dan layanan kesehatan terdengar di Pulau Bayangan, meskipun itu tidak dapat dipercaya, mereka harus mempercayainya. Ayah dan anak itu terus berlari maju bersama kerumunan, melewati beberapa jalan yang sibuk. Setelah berlari selama setengah jam, mereka akhirnya berhenti di persimpangan yang ramai. Sudah ada kerumunan orang di depan mereka. Ada orang-orang kuat di sekitar seperti awan, dan mereka semua menakutkan sekilas. Bisnis, kapten lokasi konstruksi yang tidak dapat dicapai di masa lalu dapat dilihat sekilas. Bahkan di depannya berdiri seorang anggota brigade pembawa kotoran. Itu adalah keberadaan yang legendaris, elit yang bahkan ditakuti oleh kapten mereka. Bahkan di tepi kerumunan, ayah dan anak itu gemetar ketakutan pada barisan yang menakutkan ini, dan tidak berani berbicara sama sekali, berdiri kaku dan melakukan tugas mereka secara ekstrim. Para senior yang menakutkan ini dari berbagai departemen sedang melihat ke persimpangan saat ini. Titik yang menjadi pusat perhatian semua orang. Ada beberapa orang yang membawa batu kristal besar, yang tampaknya akan ditaruh di dinding. Ayah dan anak itu saling berpandangan dengan tenang, tidak memahami misteri itu, mereka juga tidak merasa bahwa balok kristal hitam besar itu adalah semacam artefak. Namun, bagaimana mereka bisa mengatakan apapun, hanya kegugupan di mata mereka. Saat balok kristal itu ditaruh, kerumunan di depan tiba-tiba bersorak, menyebar ke arah mereka seperti gelombang. Berhasil. Ayah dan anak itu tidak mengerti mengapa, dan tampak bingung. Tepat saat mereka sedikit mengernyit, dinding air mancur besar itu tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menakjubkan, dan gambar-gambar terus bermunculan di dalamnya, senyata melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Gunung dan sungai, burung dan binatang peri, semua makhluk hidup, semua yang mereka lihat tampak seperti nyata.
Dinding kristal besar itu tampaknya mampu memantulkan segala sesuatu di dunia dan melihat ke sudut manapun. Yang lebih mengerikan adalah bahwa gambar dan suara yang sangat nyata itu tampaknya membuat orang merasa seperti mereka ada di sana. Ayah dan anak dari keluarga Xiong itu sangat terkejut sehingga mata mereka terus melebar, dan pupil mereka mulai bergetar. Ini. Mewujudkan segalanya dan melihat ke dunia. Metode ajaib seperti itu benar-benar melampaui kognisi mereka. Tampaknya di dinding kristal besar itu, tidak ada lagi rahasia di dunia. Seolah-olah ruang telah terbuka di dalamnya, dan semua makhluk hidup tumbuh di dalamnya. Semuanya begitu nyata. Melihat benda ini seperti dewa sejati yang memandang dunia. Kejutan besar melonjak dalam pikiran, dan ayah dan anak itu sudah terkejut. Pada saat yang sama, orang-orang kuat di samping mereka juga bersemangat dan berdiskusi. Berhasil. Tuan Fang benar-benar berhasil. Layar LCD ini benar-benar benda suci, yang berada di luar imajinasi orang-orang biasa di dunia. Saat sorak-sorai dan diskusi bergema di sekitar, keterkejutan di mata ayah dan anak itu menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, mereka juga terkejut dengan topik-topik di sekitarnya, mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu, dan mereka berpura-pura bertanya kepada seorang tukang batu dengan berani di balik sorak-sorai yang antusias. Tuan, saya tidak tahu cairan apa ini, layar LCD terbuat dari apa? Tukang batu itu menyentuh kepalanya dan tersenyum. Saya berstatus rendah dan tidak tahu banyak tentang hal sebesar itu. Saya baru saja mendengar bahwa banyak master dikirim untuk mencari dan memburu iblis yang kuat. Saya kira pasti ada mayat iblis di antara material. Ayah dan anak itu terkejut ketika mendengar suara itu. Iblis, yang mewakili keberadaan yang benar-benar kuat, juga diburu untuk menempa artefak. Itu benar-benar layak untuk pekerjaan pulau bayangan kita. Bab 1110. Jika aku bisa bertemu denganmu, aku tidak akan menyesal seumur hidupku. Mendengar tentang keterampilan luar biasa dalam memurnikan benda-benda dengan mayat iblis, ayah dan anak itu terkejut. Mereka juga menyadari bahwa kaptennya baru-baru ini menghilang dan pasti pergi untuk memburu iblis. Ketika mereka terkejut, anggota tim pengangkut kotoran di depan mereka menoleh ke belakang dengan penuh emosi. Apa itu mayat iblis? Benda ini menggunakan bahan-bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya, yang sulit dibayangkan orang. Mengenai metode pembuatannya, itu diformulasikan sendiri oleh Master Fang Zhou. Master Fang Zhou adalah murid langsungmu, peringkat ke-40. Bagaimana mungkin dia gagal? Rahasianya tersebar dalam beberapa kata, yang mengejutkan orang-orang di sekitar. Betapa mengerikannya dunia untuk membuat alat ajaib seperti layar LCD. Keberadaan seperti itu sebenarnya hanya seorang murid peringkat ke-40. Sungguh master yang luar biasa. Mata Xiong Fan membelalak saat mendengarnya. Dia jelas memiliki pengalaman ribuan tahun, tetapi saat ini dia sangat bodoh, seolah-olah dia hanyalah seorang pemuda yang bodoh. Dia membungkuk dengan gugup, penuh rasa kagum. Saya berani bertanya, Tuan, siapakah pria yang Anda bicarakan? Pertanyaan ini tidak hanya membuat Tuan menoleh ke belakang, tetapi juga semua makhluk yang sangat kuat itu menatapnya dengan hormat. Tuan, Anda adalah penguasa Pulau Bayangan. Desis. Ayah dan anak itu terkejut hingga mengubah wajah mereka ketika mereka pertama kali mendengar beberapa legenda tentang pemilik Pulau Bayangan. Meskipun mereka telah menebaknya sebelumnya, mereka masih diliputi oleh keterkejutan yang luar biasa ketika mereka mendengar beberapa kata pada saat ini. Dewa manusia yang tak terbayangkan itu sudah seperti dewa di hati mereka. Melihat layar LCD misterius dari jauh, ayah dan anak itu sangat terkejut sehingga mereka tidak berani berbicara lagi. Berdiri di tepi kerumunan yang bersorak, mereka merasa bahwa mereka sangat kecil, dan mereka bahkan tidak memiliki sedikit pun berat badan. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan kehormatan dan kebanggaan yang besar, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak keras. Pada saat ini, sebuah gambar besar tiba-tiba muncul di layar LCD. Alis seperti pedang dan mata seperti bintang, tampan dan elegan. Kelihatannya seperti seorang pemuda. Tidak ada yang istimewa darinya, tetapi gambarnya tidak lagi berubah. Ayah dan anak itu tercengang dan menunjukkan ekspresi bingung. Mengapa gambar orang ini tetap ada di layar LCD? Sebelum mereka dapat mengajukan pertanyaan, kerumunan di depan tiba-tiba mulai menyembah. Tidak peduli apa status mereka atau seberapa mengerikan kultivasi mereka, mereka semua berlutut dengan khusyuk, menyapu keluar seperti gelombang. Kelihatannya mereka kerasukan. Mata Xiong Fan membelalak, dan dia tanpa sadar bergumam karena terkejut. Apa yang terjadi? Sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, anggota tim pengangkut kotoran di depannya juga berlutut di tanah, menoleh ke belakang dan menatap dengan tenang. Ini adalah pria itu. Swiss. Ayah dan anak itu begitu takut sehingga wajah mereka langsung pucat, hampir seperti mereka telah menikah di dalam gudang es. Ini, ternyata adalah pria itu, pemilik pulau bayangan ini. Aku benar-benar berani mempertanyakan gambar pria itu dan berdiri di sana dengan bodoh. Ini sungguh tidak sopan, dan tidak akan terlalu berlebihan untuk mati sejuta kali. Ayah dan anak itu segera berlutut di tanah, merangkak dan gemetar. Suara pemujaan seperti tsunami bergema di telinga mereka, dan mereka hanya merasakan hati mereka tegang.
Tanpa sadar, mereka berteriak beberapa kali, wajah mereka memerah. Salam, Tuan. Setelah berulang kali membungkuk dan menyembah, kedua pria itu sedikit tenang, tetapi mereka tidak dapat menghilangkan rasa kagum dan takut di mata mereka, seperti manusia yang bertemu dewa. Bahkan jika mereka hanya melihat gambar itu dari sudut mata mereka, wajah Dewa Tuan itu terukir dalam di benak mereka. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kerumunan penyembah yang fanatik secara bertahap menghilang, dan kebanyakan orang enggan untuk pergi, menatap gambar besar itu dengan penuh rasa hormat, seolah-olah itu telah menjadi kepercayaan di hati mereka. Ayah dan anak Xiong juga ada di antara mereka, dan mereka tidak berani berbicara lagi, mendengarkan berbagai legenda dengan kagum. Ini pertama kalinya aku melihat wujud asli Tuan Yi. Hanya dengan melihat potretnya, kesederhanaan dan kepolosannya sudah di luar jangkauan kita. Orang macam apa Tuan Yi itu? Kita tidak akan pernah bisa membayangkannya. Murid langsung seperti Master Fang tidak mungkin kita jangkau. Master Fang pernah berkata bahwa dia hanya mempelajari pengetahuan dangkal dari Tuan Yi. Semua master telah menerima ajaran sejati Tuan Yi. Masing-masing dari mereka memiliki cara hebatnya sendiri. Aku tidak tahu berapa banyak cara hebat yang telah dikuasai Tuan Yi. Dia benar-benar tidak terduga. Jika aku bisa melihat wujud asli Tuan Yi dalam kehidupan ini, aku tidak akan menyesal. Mendengar kata-kata orang dewasa, pikiran Xiong membuat sketsa sosok dengan cara hebat yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat mengingat penampilan pemuda tampan itu, dan matanya penuh dengan rasa hormat. Bersemangat untuk kembali ke lokasi konstruksi, ayah dan anak itu penuh dengan energi. Mengambil kesempatan untuk beristirahat dari pemuatan, Xiong Zong masih penuh dengan kegembiraan dan emosi. Ayah, jika kita bisa bertemu Tuan Yi, hidup ini akan berharga. Mendengar kata-kata ambisius putranya, Xiong Fan mengelus jenggotnya dan tertawa. Hahaha, kamu benar-benar pemberani. Bagaimana kita bisa menemuinya? Jika kita bekerja keras di masa depan dan hidup sesuai dengan namanya, Pulau Bayangan, kita tidak akan hidup sia-sia. Saat ayah dan anak itu mendesah, pemimpin tim melangkah maju dengan tangan di belakang punggungnya. Bagus sekali. Mendengar ini, ayah dan anak itu berbalik dan memberi hormat, berbicara dengan rendah hati. Temui Kapten. Pemimpin tim tersenyum dan mengangguk. Tidak ada orang luar, jadi tidak perlu bersikap begitu sopan. Melihat penampilan ayah dan anak yang terlahir kembali, dan melihat mereka bekerja keras di malam hari, pemimpin tim juga merasa lega. Dua pembuat onar, yang telah mengubah cara mereka dan bekerja keras, dan masih sangat teliti, pemimpin mana yang tidak menyukai mereka. Pemimpin tim semakin puas, dan menyerahkan 2 set pakaian kerja di tempat. Kamu telah membuat kemajuan besar dan kesadaranmu telah meningkat pesat. Lumayan, kali ini, misi untuk pergi keluar akan diserahkan kepadamu dan putramu. Jangan mengecewakanku. Ayah dan anak itu sangat bersemangat mendengar suara itu, dan mereka mengambil pakaian kerja dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Kapten, kami akan menyelesaikan tugas. Melihat kapten itu mengangguk puas, Xiong Fan yang berpengalaman mengambil kesempatan untuk mendekat dan memberi hormat. Kapten, saya punya beberapa teman lama yang juga ingin melayani kami di lokasi konstruksi Pulau Bayangan dan mengikuti Anda, Kapten. Apakah menurut Anda itu mudah? Kapten itu tertegun ketika mendengar suara itu dan berbicara dengan malu. Ini tidak mudah dilakukan. Anda harus tahu bahwa Pulau Bayangan kita bukanlah tempat yang bisa dikunjungi semua orang. Apakah orang-orang itu dapat diandalkan? Xiong Fan segera menepuk dadanya dengan wajah yang sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Kapten. Semua teman lama saya adalah orang-orang jujur. Jika mereka melakukan kesalahan dan menghalangi tim kita, saya akan menjadi orang pertama yang mengusirnya. Xiong Zong juga bersumpah untuk berjanji, dengan wajah gugup. Ya. Jika seseorang menghalangi kita, kita sendiri yang akan mengusirnya. Melihat ayah dan anak Juan Wang membuat janji seperti itu, kapten itu dengan enggan mengangguk. Kalau begitu, bawa mereka ke sini dulu. Ayah dan anak dari keluarga Xiong sangat gembira dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Setelah mencuci dengan cepat, dia mengucapkan selamat tinggal dalam kegelapan dan berlari menuju pintu keluar. Kapten melihat semuanya. Dia benar-benar memahami ayah dan anak dari Raja Gulungan. Memikirkan pemandangan sibuk di lokasi konstruksi di masa depan, senyum puas muncul di wajahnya. Yah, perbedaan yang jelas antara hadiah dan hukuman memang berguna. Kapten ini benar-benar jenius. Keduanya pergi dan perlahan menghilang dari pandangan. Setelah meninggalkan Pulau Bayangan, ayah dan anak Xiong menjadi bersemangat. Berpikir untuk kembali ke Paviliun Dewa Bulan dan membawa kembali harta karun dan berita penting, keduanya penuh dengan kegembiraan. Kita akan menyelesaikan tugas nanti dan kembali. Kita pasti akan mengejutkan semua orang. Xiong Fan berkata dengan bersemangat. Ayah benar. Jika kita membawa kembali senjata ajaib dan memiliki kesempatan untuk pergi ke Pulau Bayangan, bahkan Master Paviliun akan sangat bersemangat. Xiong Zong berkata, mengapa kita tidak mengirim pesan kembali terlebih dahulu, sehingga semua orang dapat siap secara mental? Itu bagus. Xiong Fan mengangguk saat mendengarnya.
Pertama, mereka bisa bersiap secara mental. Kedua, mereka bisa diberitahu terlebih dahulu dan memilih tetua dengan kultivasi yang baik untuk menghindari rasa malu di Pulau Bayangan. Saat dia berbicara, harapan di mata Xiong Fan menjadi lebih kuat. Paviliun Dewa Bulan memiliki harta dan keterampilan yang kita tinggalkan, dan telah menyerap sumber daya Sekte Tiandao. Setelah beberapa hari ini, seharusnya sudah banyak berkembang, dan mungkin telah merekrut beberapa bakat yang bagus. Ayah dan anak itu menjadi semakin bersemangat, dan Xiong Zong sudah penuh dengan kegembiraan. Ayah, ayo cepat selesaikan tugas dulu, lalu segera kembali ke Lansing. Kultivasi kita telah meningkat pesat, dan kita masih memiliki pakaian kerja, jadi mengapa kita tidak langsung pergi ke Sui Hansing untuk memburu iblis? Jika itu masa lalu, ayah dan anak itu pasti akan sangat takut dengan nama Sui Hansing, tetapi sekarang mereka bersemangat untuk mencoba, dengan keyakinan di mata mereka. Bukannya mereka sombong, tetapi cakrawala dan kultivasi mereka telah banyak berubah, dan sekarang mereka berbeda dari masa lalu. Xiong Fan tertawa dan membelai jenggotnya, dan auranya yang mendominasi menyapu riak-riak kehampaan. Itulah yang aku inginkan. Menyelesaikan misi adalah misi terbesar kita, dan kita harus fokus mengumpulkan mayat-mayat iblis. Bintang Suihan adalah target terbaik. Kirim pesan ke Paviliun Dewa Bulan segera, katakan bahwa kita memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, dan akan kembali dengan kesempatan besar dalam 7 hari. Begitu suara itu jatuh, ayah dan anak itu menghilang ke dalam riak-riak kehampaan. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah berada di lautan bintang.